Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu eh, diistiqomahkan kita dalam iman dan Islam. Dan Alhamdulillah kita bersyukur di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam sehingga hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang dimana saat kita bermajlis ilmu eh, maka Allah turunkan sakinahnya dan Allah turunkan rahmatnya. Dan mudah-mudahan dengan selalu istiqamah dalam majlis ilmu menjadi amal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salatullah dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sekeluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang uh, dimudahkan oleh Allah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah yang bukan Allah, mari sama-sama di pagi ini telah kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bersolawat kepada Nabi kita. Sama-sama kita juga berdoakan, saudara kita saling mendoakan menjadi bagian yang istimewa di pagi ini, karena salah satu kenikmatan yang harus kita syukur adalah mendapatkan doa dari para sahabat semuanya. Barangkali yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakit, dan juga bagi yang sedang kesulitan juga Allah beri jalan keluar terbaik. Amin Allahumma amin. Dan Alhamdulillah masih bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Insya Allah di pagi ini kita melanjutkan apa yang sudah dibahas di hari Senin kemarin tentang batasan ketaatan kepada orang tua kita. Tentang orang tua memang tidak ada habisnya. Banyak kenangan yang eh, kita rasakan tentu bersama orang yang sudah mendidik kita, membesarkan kita, orang yang sudah memberikan kita banyak kenikmatan, banyak kemudahan-kemudahan yang Alhamdulillah di pagi ini eh, tentu dengan berkat doa para orang tua kita, kita juga masih bisa menjadi orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan. Dan tentu berdoa untuk orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jadi bagian yang rutin kita lakukan untuk orang tua kita, orang tua yang terkasih, dan mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa dengan keluarga kita, keluarga besar kita, baik orang tua maupun keturunan kita di akhirat kelak. Karena masuk surga berkeluarga menjadi bagian yang tentu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di pagi ini membahas tentang orang tua dan bagaimana ketaatan terhadap orang tua yang sudah dibahas di Senin kemarin. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukan orang tua itu begitu tinggi ya. Bahkan ketika Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, kemudian Allah melanjutkan dengan wabil walidaini ihsana, dan ada suatu kewajiban untuk kita, kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan bahkan ketika orang tua pun tidak seiman dengan kita, kita tetap diperintahkan untuk berbuat kebaikan, untuk ma'ruf gitu ya. Bahkan tentu mengajak mereka dalam kebaikan, mengajak mereka untuk sama-sama beribadah kepada Allah dan beramal soleh, menjadi terus kewajiban kita sebagai seorang anak, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh juga untuk anak-anak kita kelak. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kita doakan guru-guru kita, Sadadi Al-Jambari selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah selalu limpahkan baginya keberkahan Amin. dan untuk keistiqomahan dalam dakwah, dan juga doa untuk kita semua tentunya ya. Alhamdulillah, Saudara Dia Jambari, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah khairan yang sudah bisa menemani terus kita hingga pagi ini. Kita bisa, Semoga nggak bosan aja, Ustaz. Masya Allah, tentu kebosanan itu kalau diniatkan lillahi ta'ala ini insya Allah ya, tidak ada bosannya kita untuk meraup ilmu ya. Karena ilmu agama ini memang menjadi kewajiban saja. Kewajiban. Kesulitan kita itu gini, Ustaz.
Hmm. Rasulullah SAW itu 13 tahun di Mekah, 11 tahun di Madinah. Terus kita suruh ngejelasin tentang itu semua dalam waktu yang pendek. Gimana ceritanya? Insya Allah. Apalagi banyak interupsinya ya di kehidupan kita ini. Dalam kajian pun sering banyak Belum, interupsi. belum, belum lagi persoalan di kita sendiri sebagai pribadi. Belum lagi persoalan di negeri kita sendiri sebagai Iya. sebuah region. Belum, belum lagi masyarakat. Jadi, Masya Allah, eh, eh, seperti nggak pernah kelar kita menggali ilmu itu. Masya Allah, iya. Apalagi kalau kemarin kita bahas tentang Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ya. Saya coba buka beberapa Nah, literatur tentang beliau itu, Masya Allah luar biasa ya. Allah. Masya Allah. Dan, eh, kalau kita mungkin coba buka tentang kisah Perang Qadisiyah tadi ya, yang menjadi gerbang awal penaklukan Persia itu. Dan adalah salah satunya memang berkat kejeniusan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk inilah teladan-teladan luar biasa ya, yang saat itu pasukannya itu jauh lebih banyak dia, maksudnya jauh sedikit dibanding pasukan Persia yang hampir 2 kali lipat lebih gitu. Tapi itu dengan kekuatan, dengan pertolongan Allah tentunya, kaum muslimin yang sangat teguh gitu dengan imannya itulah yang mampu mengalahkan ya, menaklukkan kekuatan Persia. Dan ini kalau kita Ini mengacu ke jadi diri jadi kita, PR jadi PR sendiri, Ustaz. Jadi PR sendiri itu. Belum belum kita ngatasin diri kita sendiri gitu ya dengan segala kroniknya. Belum kita niru para sahabat, belum kita niru Rasul, belum kita mentaati Allah. Jadi ada hal yang kadang-kadang bisa sekaligus, tapi banyakkan distraksinya gitu. Ya mudah-mudahan Allah kasih kekuatan. Iya. amin, amin, Allah, amin. Jadi kalau tidak ada alasan untuk tidak belajar terus ya, Ustaz, ya. Ini jadi pemicu bagi kita betapa masih banyak hal yang belum kita ketahui, yang kita pelajari. Baik, Ustaz, Nggak boleh justru Ustaz. kita Itu mulai jamaah Allah kan talawah. bilang, Kita coba sama-sama baik. membuka diri hati kita untuk sama-sama menerima hidayah ilmu dari guru kita Ustaz Dodi Al-Jalil. Masykur. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mata Allah fi kulli hayatikum ya Ustaz. Amin, amin. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kalau nggak Sehat. sehat-sehat, disehat-sehatin aja. Yang Iya. penting, yang penting badannya mungkin nggak sehat, tapi yang penting jiwanya sehat. Badannya mungkin lagi lelah, harus butuh istirahat, tapi yang penting hati kita bersih. Gitu. Amin. Sebab Amin. penyakit itu kan menggugurkan dosa. Jadi terlalu banyak amalan kita yang bikin kita gugur dosa itu. Wudhu gugur dosa. Ngurus suami, gugur dosa. Ngurus istri, gugur dosa. Jadi apa yang nggak gugur dosa? Para pedagang-pedagang yang menawarkan dagangannya nggak laku atau nggak dibeli, gugur dosa. Jadi Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulullah ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau uh, kelak di akhirat. Amin. Dan kita mohonkan doa terbaik untuk para pembina kita, pengurus kita, para asatidzah, para keluarga, orang tua kita terutama, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan di semua sisi eh, akhiratnya, dan Allah SWT selalu senantiasa menjaga
hidayah untuk kita. Tidak hanya itu, tapi ada inayah, iradah, kudroh, dan maunahnya terutama untuk supaya kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai akhir hayat kita menjemput husnul khatim. Dan kelak kita dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita pelajari lagi tentang apa yang kemarin eh, kita bahas tentang bagaimana batasan taat seorang anak kepada orang tua. Nah, hari ini saya ingin membuat satu antitesanya. Jadi apa dampaknya kalau kemudian anak itu taat tapi melanggar syariat? Nah, ini bahaya. Ya. Pagi ini saya lihat abang pengantin ikut gabung sama kita. Ahlan wa sahlan. Sadik ya Ustaz. Hayakumullah ya Ustaz. Sehat ya Amin Bang? ya Rabbal. Alhamdulillah sehat. Ini Masya lagi di Allah. Damri mau ke Palembang, izin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya amanillah. Amin ya Rabbal. Izin Bang? Ya izin menyimak ide saya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, ini apa? Jadi semacam tes ini. Bener nggak nih ngomongnya udah ini? Abang pengantin ini ilmunya lebih banyak soalnya saya. Bapak Ibu yang dalam SWT, eh, apa dampak psikologis kalau anak taat tapi melanggar syariat? Artinya dia lebih mendahulukan orang tuanya. Ini bagian yang tidak boleh kita lakukan gitu ya. Jadi jangan memaksa anak untuk taat kepada kita tapi melanggar syariat. Ada guilty feeling yang mempressure kita. Ada tekanan rasa bersalah yang kalau di apa ya di psikologi itu ada yang namanya cognitive dissonance. Jadi pertentangan batin. Karena kalau tahu tindakannya salah tapi dia lakukan demi orang tua itu akan udahlah nggak apa-apa deh. Pokoknya orang tua seneng. Nah, itu kan bagian yang kemudian jadi keliru ya. Jadi rasa bersalah yang menekan ini sebaiknya tidak dilakukan oleh para orang tua untuk membuat anaknya harus taat kepada dia. Artinya sebagai orang tua kita yang justru harus ngajarin anak supaya dia taat dalam konteks yang sebenarnya. Dan yang paling parah lagi, eh, secara spiritual mungkin amal ibadah terasa hambar, secara psikologis muncul rasa hampa, karena keberkahan itu erat kaitan dengan ketenangan batin. Nanti ada saja persoalan yang kemudian membuat kita menjadi entah gerusa-gerusu, entah nggak bisa fokus, entah apapun gitu. Waliyadzubillah, jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang memaksa anak kita, kemudian anak kita sampai kemudian keluar dari batas-batas syariat. Kemudian potensi trauma dan penyesalan. Kalau anak kemudian sadar dia melanggar syariat, anak itu bisa merasa bersalah seumur hidup, bahkan trauma terhadap figur orang tua. Ada berapa banyak orang tua yang kemudian melakukan kesalahan-kesalahan kepada anak, tetapi dia tidak sadar bahwa itu sebuah kesalahan. Mungkin dia terjepit oleh kondisi, mungkin dia terpaksa melakukan itu karena situasinya tidak memungkinkan. Tetapi setidaknya dia harus membahasakan kepada anak bahwa oke, Bapak begini, oke, Ibu begini, tetapi tetaplah engkau taat kepada Allah, tetaplah engkau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu bukan contoh yang ideal, tapi setidaknya kalau misalnya Bapak mau minta tolong ini itu apa segala macam, tolong ingatkan Bapak juga, tolong ingatkan Ibu juga kalau kemudian kami melakukan kesalahan-kesalahan. Dan ini menyebabkan kalau sampai kemudian anak melanggar syariat sementara taat sama kita, ada relasi yang nggak sehat. Artinya ketaatan yang salah kaprah ini bisa membuat hubungan orang tua dan anak terjebak pada pola apa namanya istilahnya tuh toxic obedience gitu ya, anak yang selalu ngalah meskipun salah sampai dia kehilangan jati diri. Bapak Ibu bisa lihat pada kondisi anak ketika dia sudah mulai bertanya dengan eh, Bu, aku hari ini pakai baju apa? Hati-hati kalau sudah nanya begitu. Kenapa? Kalau anak sudah nanya begitu berarti inisiatifnya sudah hilang. Sangat boleh jadi karena mungkin
ibunya terlalu protes kalau kemudian, oh, jangan ambil baju itu, jangan baju itu, jangan warna itu, kan kita cuma mau ini itu apa segala macam, seolah-olah baju yang dia pakai itu on purpose semua. Ini baju main, ini baju apa segala macam. Nanti fitrah estetika itu kalau kita bahas sama Abah Ruli, nanti fitrah estetikanya itu bisa muncul nanti setelah dia memayis, menentukan pilihan apakah kotak-kotak gabung polkadot itu jadi baju yang match atau tidak, atau pada model-model tertentu gitu ya. Kadang-kadang mix and match itu menjadi tidak apa-apa untuk menunjukkan jati diri, meskipun agak aneh ya, badut kelakuan gitu ya. Tapi maksud saya gini, jangan dulu dibenturkan anak-anak itu dengan pola-pola yang menurut kita, obsesi kita harus muncul pada anak. Nah ini kita nggak selesai dengan diri kita, kemudian melimpahkan apa yang kita kepengen ke anak. Jangan sampai begitu. Artinya gini, ada solusi supaya tetap berbakti tanpa melanggar syariat itu, komunikasi dengan santun. Artinya kalau misalnya ada orang tua yang menginginkan kita melakukan sesuatu yang salah, ya sampaikan. Eh, Bapak, Ibu, Mama, Papa, apa, Abah, Umi, gitu ya. Eh, Pengen banget taat, tapi Allah merintahin kita begini. Boleh nggak aku cari jalan lain agar tetap ridho Allah dan ridho Abi sama Umi ini sama-sama muncul, sama-sama ada. Ini kan jadi bagian yang, seru tuh. Dan memang tidak sesederhana seperti yang saya sampaikan ya, pasti ada konflik-konflik yang kemudian menjadi tidak sesederhana seperti teorinya. Tapi mari kita kemudian pertemukan dengan satu tujuan. Pelanggaran syariat yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala itu berakibat tidak tidak baik buat semuanya. Baik buat orang tua maupun buat dia sendiri. Artinya gini, cara alternatif yang paling halal itu adalah bagian, misalnya orang tua minta bekerja di bidang yang syubhat atau haram gitu ya. Eh, Kamu kerja di bank aja, kamu kerja di apa, asuransi aja, kerja di pokoknya yang image-nya itu menjadi duitnya banyak dan gampang apa segala macam gitu. Sampaikan anak bisa mencari pekerjaan yang halal lalu membantu mereka dari situ. Jadi sampaikan bahwa boleh nggak kalau kemudian aku cari pekerjaan yang Allah ridho, tapi insya Allah kita ini kan tidak hanya di dunia ya, kita ini akan sampai ke akhirat gitu. Artinya bahasa sederhananya gitu, tetap tetap berbuat baik meskipun menolak. Jadi bahasan kita kemarin, la ta'atin fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Artinya tidak mentaati dalam kemaksiatan, tapi tetap berbakti dalam hal-hal yang lain, tetap ngasih nafkah, tetap perhatian, tetap doa, tidak memberikan makanan yang berbeda, gitu ya, pelayanan, gitu, dan seterusnya. Artinya gini, kalau orang tua mungkin tidak punya kendala-kendala macam-macam, misalnya beliau diabetes, ya jangan dibeliin yang manis-manis lah, gitu. Atau yang lain dibeliin sesuatu, tapi orang tua enggak, ya jangan juga. Terutama yang tinggal serumah dengan orang tua. Bahkan kalau perlu minta beliau untuk jadi legitimator, sehingga kalau orang Jawa bilang itu diwongke gitu, merasa dimanusiakan. Jadi misalnya, Bu, aku mau masak ini, Ibu mau dibikinin apa? Atau Ibu punya saran nggak? Aku mau masak apa dan seterusnya. Itu bagian yang kemudian membuat kita menjadi menghargai keberadaan beliau. Sepikun apapun, se-Alzheimer apapun, sedemensia apapun, serecet apapun, semenyebalkan apapun. Karena ada beberapa saya pernah nonton apa ya, iklan, saya lupa iklan, eh, kayaknya ini kan Idul Fitri deh. Tapi saya lupa brandnya apa. Tetapi si eh, ibunya itu rupanya terakhir baru ketahuan bahwa ibunya demensia. Dia bilang sama cucunya, loh, nah kamu kok nggak sholat? Padahal sebetulnya keadaan itu anaknya baru pulang dari masjid. Gitu. Ayo anak laki-laki itu mesti ke masjid. Akhirnya keluar lagi si anak. Karena ngikutin si neneknya begitu.
eh, apa dia ngomong, eh, mana bapakmu kok belum pulang? Padahal udah meninggal udah lama gitu. Dan itu potongan-potongan scene-scene-nya itu betul-betul touchy. Tapi orang baru tahu begitu terakhir plot twist-nya adalah dia adalah orang yang demensia. Gitu. Sampai akhirnya si suaminya nggak tahan. Si suaminya bilang, mau sampai kapan ini begini ini? Kata istrinya, yang sabar aja ya mas, karena kita juga nanti akan jadi orang tua. Itu bagian yang menurut saya, waduh, touchy banget. Jadi eh, ngurus orang tua itu kan di ayatnya kemarin kita udah bahas ya, surat 17 ayat 23 itu, di 24 juga. 24 ada doanya. Tapi di 23 itu bagaimana rasa kesal kita itu tidak boleh dimunculkan. Bahkan bukan hanya kata kalau kita terjemahkan menjadi atau menjadi atau menjadi atau mungkin bahasanya menjadi menghentakkan kaki dengan keras ketika diperintah dengan sangat terpaksa atau menghempas badan, menghempas pintu dan seterusnya. Itu bahasa-bahasa yang bisa kita pahami. Nah, kepentingan kita adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dahulukan Allah. Baru kemudian kalau kemarin kita bahas bahwa Allah itu ingin kita taat sama Allah dan berbakti pada orang tua, itu kayak second layer-nya itu kalau nggak Allah ya orang tua gitu. Maka jangan jadikan salah satu, tetapi prioritas. Allah dulu, baru orang tua. Nggak boleh kebalik. Gitu. Nah ini yang kemudian eh, munculkan doa semenyebalkan apapun kelakuan orang tua gitu ya. Kalau ada orang tua yang menyebalkan. Kalau misalnya kita merasa bahwa enggak orang tua gue enggak kayak gitu. Alhamdulillah, bersyukurlah. Bahwa kemudian ada orang tua yang sadar betul saya ini cuma ikut sama anak, cuma ikut sama mantu, maka saya tahu diri. Dikasih makan dia makan, nggak dikasih makan dia puasa, gampang gitu. Tapi kita lah yang kemudian menjadi harus peka bahwa kapan odolnya ganti, kapan baju dalamnya ganti, kapan spraynya bisa kita ganti, kapan kasurnya udah nggak nyaman, kapan AC-nya mesti dibersihkan, kapan kipas anginnya mesti dicuci, kapan kita bantu ngepel seminggu sekali, kapan dan seterusnya. Itu jadi bagian yang kalau mereka dulu kan gini ya, mereka dulu mengurus kita itu Masya Allah. Dari kecil kita penuh air mata beliau merasakan rasa sakit. Menyusui kita 2 tahun. Terus kemudian ya Allah mengurus kita dengan sebisa-bisanya ngurus. Nggak ada yang dimakan, ngutang-ngutang ke tetangga, minjem-minjem ke keluarga. Dan dia berusaha untuk mengerjakan apa saja supaya si anak tetap bertahan hidup. Bahkan sampai kemudian dikenal sebagai keluarga yang ngutangan. Itu dilakukan demi apa? Demi ngurus kita. Dan sekarang ketika kita berjaya, kita tidak mau lagi urusan sama orang tua kita. Ketika masih ingat kita waktu di SD, berapa sering kita ngelawan sama orang tua. Di SMP, berapa sering kita ngelawan sama orang tua. Di SMA, ketika disuruh salat, suruh ngaji, apa yang kita lakukan. Dan begitu banyak dosa-dosa yang kita kerjakan, kalau kita refer kepada orang tua, kita akan menerima akibat itu. Kan begini, kalau orang tua itu menerima dari kesolehan kita ada pahala, berarti kan bagian yang kemudian dosa-dosa kita yang kita kerjakan juga akan seret-seret. Mau kita menjerembabkan orang tua kita ke dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Bukan untuk urusan dunianya, untuk urusan akhiratnya justru. Sama-sama kita lihat di surat 4 yang ayat yang ke-85. Tapi saya ingin kepan kita baca di frase yang akhir. Monggo, silakan kalau ada yang berkenan. Surat 4 udah? Ayat 85, enggak? Ya, siap udah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk,
Niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Masya Allah Allah. Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau baik nggak ada masalah. Barakallahu fiik. Kalau baik nggak ada masalah. Man syafa'ala hasanatan, it's okay, fine. Kita akan dapat pahala. Tapi kebalikannya, kalau kita kemudian mendorong kepada perbuatan buruk, di buku Chicken Soup of Soul yang saya baca, ada sebuah keluarga yang kemudian si ayah tinggal sama mereka, terus kemudian si bapak, maksudnya keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada kakek, gitu ya. Si bapak ini punya workshop di belakang garasinya. Jadi dia bisa bikin nukang lah, dia kerjaan-kerjaan yang sifatnya technical gitu, mekanik itu di belakang itu, di gudang itu, di workshop itu. Terus tiba-tiba si bapak ini karena sudah makin sepuh tremor. Begitu tremor, piring pecah, gelas pecah, gitu. Sendok jatuh-jatuh mulu, gitu. Istrinya adalah perempuan yang stylenya jet set. Ini cerita yang ada di situ ya. Saya tidak sedang menunjuk kepada siapapun yang ada di Zoom ini. Kemudian si istri yang jet set ini kehidupannya hedon gitu ya, nggak senang lihat si kakek itu ngabisin gelas kristalnya dia, piring yang piring keramik yang Chinese ware yang mahal yang dia udah kumpulin dari muda dan seterusnya. Terus dia bilang sama suaminya, itu bapakmu tuh gimana sih? Makan kayak begitu aja, bukannya disuapin gitu ya, bukannya diurus, bukannya dilayani, malah cuma diliatin dari jauh sambil dicacin maki. Gitu. Aku nggak mau bapak makan bareng kita, udah biarin makan sendiri aja. Kenapa? Kamu apa kayak ngapain kayak gitu? Kreatif dong. Si suami tiba-tiba bikin meja kayu, taruh di pojokan gitu, bikin bangku kayu, terus makanannya semua serba plastik, sehingga kalau tumpah, kalau jatuh kesenggol itu maka semua nggak akan pecah gitu. Dah diperhatiin sama si anak, terus tiba-tiba satu kali anaknya potong triplek, ditanya sama si dedenya ini, mau bikin apa ini? Aku mau bikin meja. Buat apa mejanya? Nanti kalau bapak kayak kakek sudah tua, nanti aku taruh juga di pojokan kayak kakek. Niru kan? Itu bapaknya langsung hancur. Ya Allah, saya memberikan contoh yang nggak bagus ini. Maka dia buang meja itu, dia taruh lagi bapaknya, ya, dan kemudian dia mulai nyuapin bapaknya. Nah, yang penting kakeknya makan bareng sama dia. Ketika dia bilang saya harus memberikan teladan kepada anak saya, maka dia yang kemudian merawat bapaknya. Maka si istrinya sering dimarahin balik sama dia. Kamu ngapain sih ngurusin? Kamu bisa diam nggak? Ini bapak ini yang hidupin saya, yang membesarkan saya dari kecil. Kalau kamu nggak suka sama bapak saya, kamu boleh keluar dari rumah ini. Sejak itu istrinya jadi diem. Tapi si anak menjadi punya pelajaran bahwa ibunya nggak bener, bapaknya yang bener, bapaknya yang sayang sama kakeknya. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini? Jangan sampai kemudian kita melakukan peneladanan sikap yang tidak kita dapatkan dari Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berlemah lembut kepada ayahnya yang kafir meskipun tidak mengikuti perintahnya. Ayahnya itu pembuat berhala, gitu. Dan Nabi Musa tahu nggak Bapak Ibu dibesarkan oleh siapa? Fir'aun. Fir'aun. Asia. Apa yang dikerjakan sama Nabi Musa ketika berbicara kepada Fir'aun? Lihat surat 20 ayat 44 coba. Kawalan lagi na ya. Ada yang berkenan mau baca? Ayat 44 udah ya? 20:44, mangga. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka berbicaralah kamu
berdua kepadanya Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Masya Allah. Kurang bejat apa itu orang? Kurang laknat apa itu orang? Kurang biadab apa itu orang? Kurang kesumat apa itu orang? Tapi tetap Nabi Musa harus berbicara dengan lembut kepada Firaun. Saya pikir apalagi kita kepada orang tua, gitu kan? Artinya gini, eh, berbakti bukan berarti selalu berkata iya. Berbakti adalah menjaga ridho Allah bersama ridhonya mereka. Taat kepada orang tua wajib, tapi kalau kita diseru kepada maksiat, maka jalan terbaik adalah menolak dengan cinta. Masya Allah. Artinya kalau kita kembali kepada kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu gitu ya. Beliau masuk Islam, ibunya marah besar dan bersumpah tidak akan makan minum sampai dia kembali ke agama berhala gitu ya. Agama nenek moyang. Maka saat lihat jawabannya yang penuh hormat. Wahai ibuku, demi Allah, andai engkau memiliki 100 nyawa, lalu satu persatu keluar dari tubuhmu, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Namun, tetaplah engkau makan atau tidak makan, itu urusanmu, tapi ketahuilah, aku tetap menghormatimu, aku tetap mencintaimu dan berbakti kepadamu. Masya Allah. Yang menyebabkan surat Luqman ayat 15 turun itu luar biasa kan. Itu kan karena ulahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba kita baca lagi surat 31 ayat 15. Ya boleh. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Barakallahu. Luar biasa. Jadi sampai-sampai saat bin Abi Waqqas membuat Allah menurunkan ayatnya itu kan Masya Allah. Dahsyat banget. Kita tahu ya bahwa 23 tahun Al-Quran itu turun. Di antaranya adalah hadis qudsi. 22 tahun, 6 bulan plus 22 hari itu Al-Qurannya saja. Tapi dari situ kita lihat bahwa peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat atau asbabun nuzul daripada ayat-ayat itu menjadi sangat luar biasa dan inspiratif. Tidak banyak, mungkin sekitar 30% dari ayat-ayat yang kita tahu asbabun nuzulnya. Tapi dari situlah kemudian kita bisa melihat bahwa teladan itu begitu banyak yang kenapa bisa begitu Allah turunkan ayat, ternyata kisah di balik itu menjadi bagian yang luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditegur sama ibunya. Tidak terlalu keras dalam menasihati penguasa katanya. Beliau jawab dengan lembut. Jadi maksudnya ibunya itu nggak mau dia terlalu keras menasihati penguasa. Kemudian beliau bilang apa? Ibu, aku sangat menghormati nasihatmu, tapi aku takut kalau aku diam, maka akan lenyap kebenaran di hadapan umat. Izinkan aku tetap menyampaikan ya. Insya Allah aku tetap menjaga adab kepada ibu. Jadi tidak menolak dengan kasar, tapi mengedepankan alasan syar'i dengan bahasa yang penuh hormat. Rasanya kita butuh kepada narasi-narasi yang diksinya harus kita perbanyak baca deh. Artinya milih kata-kata yang paling baik untuk itu. Sekarang kan udah ada ChatGPT ya, sudah ada Gemini, sudah ada banyak lah AI yang meta AI yang kita pakai di WA juga bisa menghadirkan itu. Artinya buat kata-kata saya ini menjadi lebih sopan misalnya. Eh, saya nggak suka ibu gitu. Coba saya pengen tahu, Bapak Ibu mau explore nggak sama Meta AI? Oke, kita sambil belajar tipis-tipis nih, pakai AI. Di WA gitu ya, coba tulis. Saya ingin menyampaikan ini kepada ibu saya. eh, Bahasakan dengan santun dan elegan dan tidak menyinggung hatinya, tetapi tetap menyampaikan kebenaran. Bunyinya kayak apa? Yuk kita coba yuk di Meta AI itu. Ayo, siapa yang eh, berusaha untuk eh,
Maaf, Jadi Bude. tulis ya. Dulu. Kenapa? Saya ini, maaf, tolong diulang maksudnya pertanyaannya ke Oke. AI-nya. Ya. Kita masuk ke Meta AI dulu. Mhm. Di WhatsApp itu kan kita tulis Meta AI gitu langsung dia. Ya, Ada kan ya? ya, Oke, di Meta AI misalnya saya ingin eh, apa? Kita mau nyampein apa misalnya? Saya ingin orang tua saya misalnya ini katakan kita mau ngomong sama ibu kita, saya nggak senang ibu saya berbuat syirik, misalnya gitu ya, yang ekstrim aja, gitu ya. Saya nggak mau ibu saya berbuat syirik atau berbuat kesalahan. Saya ingin menegur kesalahan orang tua saya, tapi dengan kalimat yang santun dan elegan dan tidak menyakitkan hati. Coba aja bikin begitu. Kira-kira apa bunyinya? Saya sambil coba juga nih. Ya, Coba kita udah. ya mangga silakan. Mangga. Ayo gantian. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Silakan ibu dulu. Silakan. Abah dulu, Mangga. Baik. Saya nanya ke Meta AI. AI. Contohnya satu. Aku sangat mencintai dan menghargai ayah dan ibuku. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang selalu diberikan. Kedua, ayah dan ibu adalah orang tua terbaik yang pernah ada. Aku beruntung memiliki ayah dan ibu. Tiga, aku sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu yang selalu mendukung. Nggak sanggup melanjutin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ayo siapa lagi? Coba. Ya udah. Mangga. Berikut beberapa saran untuk menyampaikan pendapat kepada ibu dengan elegan. Yang pertama, gunakan kalimat saya merasa untuk mengungkapkan perasaan Anda. Misalnya, saya merasa tidak nyaman dengan. Yang kedua, jelaskan alasan Anda dengan jelas dan objektif tanpa menyerang atau menyalahkan. Yang ketiga, tunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada ibu. Misalnya dengan menggunakan kata-kata, Ibu, saya ingin berbagi pendapat dengan Ibu tentang. Contoh, Ibu, saya ingin berbagi pendapat dengan Ibu tentang saya merasa tidak nyaman dengan sesuatu karena saya berharap kita bisa membahas ini bersama-sama dan menemukan solusi yang terbaik. Dengan cara ini, Anda dapat menyampaikan pendapat Anda dengan elegan dan efektif, sambil tetap menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada Ibu. Itu Ya. deh katanya. Ya, keren, Masya Allah. Dari Teh Ira nih keren. Ya, minta langsung straight ke AI. Tolong ubah kata-kata kasarnya jadi lebih sopan. Ibu, gimana sih maksa terus? Maka diganti sama Meta AI. Bu, saya merasa agak dipaksa. Bisa kita diskusikan lebih lanjut? Keren tuh. Jadi kalau kita kepengen belajar lebih santun, kayaknya narasi kita mesti kita bagusin deh. Gitu. Saya ubah sedikit kata-kata jadi lebih sopan, tapi masih menyampaikan perasaan. Itu keren. Yang lain, ada yang mau coba? Boleh nih, Ustaz. Anak saya Mangga, nih. mangga. Cari, silakan. Mangga. Silakan, sayang. Nanti ya udah ini. Iya, Halif, silakan. Mangga, Khalif. Ibu, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang saya rasa penting. Saya merasa khawatir ketika Anda melakukan hal-hal yang saya rasa tidak sesuai dengan ajaran agama. Masya Saya ingin Allah. ibu saya bahagia dan dekat dengan Allah. Dan saya ingin mendukung ibu saya dalam memahami dan menjalankan ajaran agama dengan lebih baik. Keren, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi milih kata itu sebegitu sederhana ya. Gitu ya. Keep up the good work, Khalis. Masya Allah, barakallah. Ada yang mau coba lagi? Saya mau. Boleh, Dek. boleh. Silakan. Ayo. Ya, berikut ini saran yang diinikan untuk bahasa yang lebih santun untuk orang tua ya. Mangga. Satu yaitu mulai dengan kasih sayang. Ya, percakapan dengan menunjukkan kasih sayang dan perhatian kita kepada orang tua. Ya. Kemudian gunakan bahasa yang lembut. Kemudian fokus pada kebaikan. Ya. Kemudian jelaskan dengan contoh. Kemudian dengarkan dengan sabar. Contohnya kalimat yang dapat digunakan adalah misalnya begini. Ayah, ibu, saya ingin berbagi tentang pentingnya meningkatkan keimanan dan menghindari syirik. Saya khawatir jika tidak berhati-hati kita bisa terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak disukai Allah. Ya. Atau dengan cara begini.
Saya ingin ayah, ibu tahu bahwa saya sangat peduli dengan kebaikan dan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Saya ingin kita semua bisa meningkatkan keimanan dan menghindari perbuatan syirik. Atau juga dengan kata lain, ayah, ibu, saya ingin kita bisa bersama-sama mempelajari dan memahami ajaran agama dengan lebih baik. Saya yakin jika kita semua bisa meningkatkan keimanan dan menghindari syirik, kita akan lebih bahagia dan selamat dunia akhirat. Itu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi indah betul kita ngobrol sama orang tua itu kalau milih kata-kata yang benar. Berasa nggak Bapak Ibu? Ya. Iya, Gitu Ustaz. ya? Berasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yuk kita jangan minim literasi ya. Jadi kalau kita nggak suka baca, minimal kita manfaatin aja AI ini buat ngebantu kita bersikap jauh lebih baik, lebih santun, lebih elegan. Bisa insya Allah. Dan kalau kita mau eksplor pakai prompt yang lebih sadis gitu ya, buat saya jangan seperti anak durhaka, saya ingin menyampaikan bla 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 bla, situasinya orang tua sedang marah, artinya circumstances-nya kita perketat. Misalnya gini, orang tua saya sedang marah karena saya nggak ngasih uang. Sementara saya juga butuh uang, sementara saya nggak bisa ini. Tolong berikan alasan yang paling santun dan elegan untuk saya bisa mengkomunikasikan kepada orang tua tanpa harus membuat beliau sakit hati. Itu nanti keluar prompt yang, Masya Allah, Masya Allah. Gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT sebagai sebuah antitesa dari apa yang kita bahas kemarin. Mudah-mudahan ini jadi apa pemerhalus adab atau memperindah akhlak kita kepada orang tua sehingga kita tidak sampai kemudian melakukan penghancuran syariat padahal kita beralih-alih taat kepada orang tua. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Saya tambah Mas Ustaz. Masya Allah. Jadi indah sekali ya, gitu ya. Dan sudah ada prakteknya tadi sama-sama mempraktekkan ternyata banyak sekali diksi yang bisa kita ucapkan dan sangat menyenangkan, sangat memberikan suatu hasil yang lega gitu ya. Masya Allah. Dan ya itulah mestinya. Setidaknya kita bisa nahan napas. Gimana sih nih ngomong sama orang tua nih ya gitu. Ketak-ketuk, begitu keluar tuh udah tinggal diapalin atau tinggal disampaikan yang kurang lebih seperti itu gitu. Ya, tone-nya setidaknya kita punya 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 apa? Kalau saya istilahkan punya bagian otak kanan yang kalau karena saya orang teater jadi menciptakan kewajaran dalam ketidakwajaran itu kan bagian yang bisa dibilang pura-pura, tapi setidaknya menghadirkan suasana hati yang kita ganti supaya dia bisa melihat kita sebagai anak yang santun. Menurut saya nggak masalah itu. Iya. Dan itu kaulan ma'rufah ya, yang disebutkan dalam surat Masya Al-Isra Allah, itu Ustaz ya. Masya Allah, Ma'rufah Masya itu Allah. salah satunya bagiannya itu adalah tetap benar tapi juga halus, santun gitu Ya, ya, penuh adab itu Masya Allah. ya, ya. Pokoknya Ada kesis. nguncinya itu elegan, santun, tidak menyakiti hati. Gitu aja tuh enak tuh. Masya Allah. Silakan Yuk, jamaah yang sharing yuk, monggo yuk. ingin berbagi nih, apalagi kalau misalkan berkaitan dengan karakter budaya saat tadi ya kemarin siapa nih yang sempat wah saya karena orang Padang gitu kan kemudian Busri. biasa suaranya tinggi gitu kan suka jadi excuse ya Zad. Karena saya orang Minang gitu kan yang Iya, biasa iya, iya, ngomongnya iya. keras. Eh, itu apakah bisa jadikan alasan yang bisa diterima atau sebenarnya salah itu Zad? eh Permisif aja sih. Lebih kepada bagian yang nggak ada yang nggak bisa dipelajari di dunia ini. Selama niat kita untuk memperbaiki apapun yang kita bisa perbaiki, pasti ada jalannya. Hmm. There is a will, there is a way, gitu kan? Silakan jamaah yang ingin berbagi ya. Eh, Bu Sri Wahyuni, Masya Allah. Silakan. Uni. Nah, Uni dari Ya, Padang. Dari mana? Bukit Tinggi ya? Iya iya dari asalnya. Memang Asalnya Bukit Tinggi. Tinggal di mana nih? di di mana? Dakek Pangasinan, cuman aku ke Tabinya yang dakek durian. Oh, Masya Allah. Iya Tabi itu. Ya, 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 ya. Mbak Ani,
mau nanya aja. Mangga. Tapi ini bukan kasus aku ya, cuman mau Nggak nanya malu nih. orang terdekat. Iya, jadi ini kan membahas tentang berbakti kepada orang tua. Kalau misalnya anak laki-laki itu dia lebih mendengarkan istrinya daripada ibunya, apa hukumnya gitu Ustadz? Karena gini nih kasusnya, gimana ya? Jadi orang tuanya suami ini ingin menitipkan cucunya di rumah istri ini gitu untuk bekerja. Jadi karena dari kampung kayak gitu, makanya ya udah deh tinggalnya di rumah anaknya aja kayak gitu. Sedangkan istrinya nggak mau, nggak tahu alasannya apa karena aku juga nggak nanya. Cuman Teteh itu pernah cerita kalau pelanggan-pelanggan itu suka gangguin suaminya gitu. Apalagi yang cucu mertuanya ini masih gadis dan bening banget kayak gitu. Terus ditambah lagi suaminya emang lebih cakep juga nih dari istrinya gitu kan. Suaminya ini iya, jadi suaminya ini cakep gitu. Jadi istrinya mungkin khawatir gitu. Nah, apa hukumnya tuh istri menolak? Dan setelah istri menolak, orang tua suami ini marah gitu. Bilangnya begini, oh selama ini pura-pura baik ya ternyata ya gitu kan. Terus sampailah yang mertua perempuan ini ngirim di grup gitu kan. Kalau misalnya ada seorang pemuda yang dipersulit sekaratul mautnya karena dia lebih mendahulukan ibunya daripada istrinya kayak gitu. Apakah itu benar Ustadz, itu hadis atau apa? Soalnya dia cuman sebatas cerita doang dan di akhir cerita itu dia bilang ketika Rasulullah memakamkan pemuda itu karena udah dapat ridho dari ibunya, Rasulullah bilang kalau orang yang mendahulukan istrinya daripada ibunya itu atau orang tuanya bukan bagian dari kami kayak gitu. Apakah ya pokoknya gimana sih pandangan Islam di hal itu kayak gitu. Baik. Saya kadang merasa, oh ini perasaan Teteh ini udah baik banget nih selama ini. Mungkin dia ada alasan tersendiri kayak gitu. Dan orang tuanya merasa anaknya durhaka. Nah itu sih yang mau saya tanyakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik kok nih. Si perempuan ini harus mampu menyampaikan secara benar kepada suaminya. Sehingga suaminya tidak kemudian terlalu berpihak kepada beliau sehingga membuat udahlah emang orang tua nggak bisa dikasih tahu gitu, nggak gitu juga. Tapi dudukkan kalau bisa sini orang tuanya, sini suaminya, sampaikan dengan apa adanya. Saya khawatir begini seperti tadi itu sampaikan. Saya khawatir begini. Makanya saya mohon maaf saya menolak karena khawatir ada bagian itu. Gitu. Jadi tidak ada keinginan untuk kemudian mengambil si suami dari ibunya, tidak. Karena kan kalau kita dalam hierarki Islam itu anak laki-laki itu milik ibunya. Sementara ibunya milik suaminya. Itu terus tuh sampai ke atas itu. Suaminya itu milik ibunya milik suaminya. Terus aja gitu. Jadi kalau kita gambar gitu ya, orang tua laki ya punya mandatorinya ke istri punya mandatori ke anak laki gitu punya istri, tapi dia harus mandatori ke ibu harus ke suami ke ibu terus aja gitu. Makanya kalau di tanah Minang ada tanah bundo kan, ada tanah kampung itu punya keturunan perempuan kan, gitu. Secara patriarki matriarki berarti kan matriarkatnya kalau di tanah kampung tuh perempuan kan yang punya gitu. Laki merantau. Kalau orang Minang macam itu kan. Nah, kalau saran saya si teteh tadi itu dudukkan sama orang tua sama suaminya. Kalau dia nggak berani sama orang tuanya, oke ngomong sama suami. Tapi apa adanya. Tolong sampaikan kepada keluarga bahwa itu. Karena apa ya namanya? Kalau kemudian, nah apalagi gitu ya, menampung saudara dari kampung itu memang sudah jadi tradisi keluarga besar. Ya oke, nggak ada masalah gitu. Orang Minang
ini mertuanya, nggak apa-apa, sampaikan kepada beliau. Tapi maksudnya gini, si suami harus paham betul bahwa apa yang dia lakukan terhadap ibunya itu adalah bagian dalam rangka dia melakukan soliditas di keluarganya, gitu ya. Jadi saya pernah baca kasus begini. Sebelum saya bahas yang tadi ya, saya lupa sahabat siapa tuh Ustaz, yang kasusnya tadi itu, yang matinya susah itu, lupa namanya saya. Tapi saya tahu kasusnya, yang sampai dia ketemu pelacur apa segala macam itu. Lupa nama saya. Oke, nanti saya cari. Ada kasus itu di Jeddah. Jadi di Jeddah itu anaknya yang dari Riyadh itu bilang bahwa dia dapat kerja di Jeddah. Terus dia bilang, karena belum punya pekerjaan tetap dan dia baru mau kerja di situ, kalau kemudian dia harus nyewa apartemen apa segala macam, habis duitnya. Jadi kayak nggak ada hasil. Maka si ibunya bilang sama kakaknya, tolong adikmu titip ke kamu, gitu. Akhirnya karena nggak enak sama orang tua, diikutin tuh. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Ipar adalah maut. Nah, terus sekarang jadi itu ya, jadi film ya kalau nggak salah ya, lagi tayang kalau nggak salah. Begitu sekitar 2 tahun di situ, terus kemudian terjadi istrinya hamil. Dia datang ke oksigen, ngecek suaminya, ngecek istrinya yang hamil. Si dokternya tahu, ini bukan anakmu. Marah si suaminya. Dokter ini nggak bener, mau fitnah anak apa istri saya apa gini itu segala macam. Gini, wallah, saya ini profesional. Saya nggak ada urusan sama keluarga Anda. Tapi adakah orang yang nginep serumah dengan Anda, laki-laki yang lain? Ada, adik saya kenapa? Kita coba tes DNA kamu dengan DNA adikmu. Kan waktu kamu ke sini 2 tahun yang lalu kan saya bilang, kamu mandul. Wah, itu kebongkar itu. Dan itu terjadi, gitu. Dan itu artinya keluarga yang di Riyadh menjadi marah. Tapi ya udah terjadi, mau diapain? Akhirnya dicerai, dia nikah sama adiknya yang dititipin itu. Tragisnya begitu ya. Tapi maksudnya gini, saya lupa lagi nama sahabat siapa itu yang disumpahin sama ibunya tuh. Alqamah ya. Alqamah, betul. Gitu. Jadi sebaiknya memang si istri menyampaikan dengan sangat baik, sangat santun. Artinya gini, maksud saya, kasus Alqamah itu kan kasus yang kemudian memang si suami yang nggak benar, gitu ya. Dia kayak malin kundang gitu ya. Tapi kalau maksud saya gini, kalau dia melakukan itu atas dasar keberatan istrinya, gitu. Kalau perlu, ya suaminya bikin pavilion mungkin, atau bikin kamar sendiri gitu, tapi disekat. Boleh tinggal sama kami, tapi disekat, tinggal sendiri, jangan serumah, gitu. Itu cara yang paling darurat udah, gitu. Jangan tinggal sama kami, tapi tinggal sendiri. Gak apa-apa di rumah sebelah, saya sekat rumahnya. Nggak apa-apa lebih sempit-sempitan, nggak apa-apa. Rasulullah SAW tuh, rumah Rasulullah SAW tuh musolanya kayak gini dulu, zaman dulu. Ini replika nih, ini di belakang saya. Jadi kalau kita mau mencoba gitu ya, sampaikan gitu ya, nggak apa-apa insya Allah. Bagaimana sikap suami kalau kata-kata ibunya sering menyakiti istrinya? Apakah dia harus diam? Ya dibelain dong, atau menyampaikan kepada ibu untuk lebih menjaga hati istri. Betul.
khawatir durhaka kalau mengingatkan orang tua. Enggak, tadi tuh saya bilang pakai Meta AI gitu ya, atau pakai AI yang lebih santun, pakai DeepSeek misalnya, atau pakai apalah Genora atau apalah, asal mau bayar aja gitu. Kalau yang gratis kan banyak, ada DeepSeek, ada ChatGPT, ada ChatGPT yang 4 itu masih bisa dipakai for free gitu. Gemini juga yang itu banyak kok kalau kita mau explore. Tapi kok nggak diingetin kan istrinya makin sakit hati kan, kesian gitu. Karena sering ketemu sama mertua. Tapi istrinya yang mesti eh, lapang dada dan maklum satu, kemudian suami harus tetap ngebelain gitu ya, tetap ngebelain dalam pengertian bukan ngalahin. Artinya si suami harus pinter juga nih ngulik kata-kata gitu untuk cari kata-kata gitu. Atau tadi bikin bikin kegiatan-kegiatan darurat, oke ditampung di keluarga dia tapi tadi disekat gitu. Kan istilahnya gini, kalau kita bersaudara, kita sekeluarga, katakanlah 3, oke satu kamar buat dia tapi disekat gitu, satu kamar buat dia, dan istri jadi dijadwal, tapi kan jadi malah susah ya gitu. Artinya ya jadi nggak normal gitu. Tetapi ketika suami pergi kerja gitu ya, maksudnya ya perlu dipasangin CCTV yang diawasi 24 jam, nggak gitu juga gitu. Tapi kalau memang itu harus dilakukan, lakukan gitu. Jadi sampaikan kondisinya bahwa syariat mengaturnya begini. Nampak jaringan ini, udah. Kita seperti itu. Tolong saling hargain ya. Udah, bagaimana jika seorang mertua yang sering disakiti kata-kata menantunya perempuan, tapi anaknya tidak tahu sampai anaknya meninggal. Siapa yang harus menasihati si menantunya dan bagaimana jika masih terjadi? Kalau kita tahu, kita kasih tahu. Kalau kita nggak berani konfrontasi, bikin surat kaleng. Misalnya gini, ada nomor itunya, ada nomor WA-nya misalnya, kita pinjam nomor siapa gitu, atau kita beli nomor asal gitu, kalau situ di di SMS, misal di WhatsApp, gitu. Atau kalau tahu alamatnya kita kirimi surat kaleng gitu, tanpa pengirim gitu. Kasih tahu bahwa Anda tuh seharusnya gini 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 gini, padahal dulu gini gini gini, sampai pasangan Anda meninggal apa segala macam dan seterusnya. Perkara berubah atau tidak berubah itu urusan dia. Gitu. Iya, ada yang pernah konfirmasi di WA di blok, oke, nggak apa-apa. Cari alamatnya, kan bisa di-trace kan, nomor HP itu ada di mana posisinya, alamatnya bisa diketahui. Wallahu alam. Jadi upayakan sebaik mungkin. Begitu. Ya, Manita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah maaf kalau ini berbeda, mungkin bukan ibu ke anak atau anak ke ibu. Ini saya mau nanyakan bagaimana caranya kita untuk mendidik anak-anak kita, mereka tetap tahu di mana posisinya. Terus kalau salah pun mereka juga tahu kenapa. Dan di antara keduanya, karena anak saya alhamdulillah sepasang, jadi mereka tetap bisa saling mengerti satu sama lain, saling tolong-menolong. Karena saya punya trauma ya sebenarnya. Didikan dari ibu saya, ayah saya. Jadi kalau kami berempat itu punya masalah dulu adik-beradik, kita nggak pernah didudukan satu gini loh. Maksudnya satu meja kita kamu kenapa? Kenapa, ada apa? Terus ini kenapa? Tapi kami dipanggil satu-satu, terus dengan yang satu dipanggil untuk kamu gini ya, nggak boleh gini sama kakak kamu, gini gitu. Terus atau sebaliknya, kamu kenapa begini gitu.
tanpa mendengar, atau mungkin dari didikan orang dulu ya, tanpa mendengar kenapa alasannya. ya, kenapa kok padahal kita kan belum ngomong. Saya Hmm, soalnya diginiin gitu, nggak bisa dulu ya. seperti itu. Hmm. Nah, jadi akhirnya membuat kami berempat itu kurang Komunikatif. iya, karena mungkin pas kalau keluar dari kamar terus kita merasa kayak gagah kayak ada yang ngebela gitu. Padahal kan kita Ya, nggak tahu apa yang ya, diomongin. ya. Nah, saya nggak mau itu terjadi sama anak-anak saya. Makanya kalau Oke. misalkan ada masalah, saya selalu bilang gini, Kiki, Kevin, Mami pengen bicara. Kalian berdua, without, kalau Kiki sudah berkeluarga. Saya bilang, tanpa ada suami kamu, saya nggak mau. Karena saya pingin kalian berdua ini, apapun kejadiannya, kalian saling tolong-menolong, kalian saling mendukung. Bahkan mungkin kalau memang salah, kalian saling memaafkan gitu. Nah, caranya gimana gitu, deh? Karena saya nggak mau kejadian yang sama terjadi lagi ke anak-anak saya. Apalagi saya Oke. mendidik mereka kan benar-benar yang sendiri, yang kadang-kadang saya nggak tahu, mungkin menurut saya benar, padahal mungkin salah gitu. Oke. Itu Bismillah. bagaimana? Itu Oke. warahmatullahi Bismillah. Waalaikumsalam. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Break the rules. Kalau dulu maksudnya. begitu, ya kita begini. Nah, Jadi eh, pahami bahwa kalau itu jadi sebuah kesalahan, oke. Kita kayaknya salah deh. Yuk kita rejuvenate. Kita lakukan konsolidasi keluarga. Let's talk. Kumpulin semua sama menantu apa segala macam, kan udah dianggap kayak anak sendiri. oh boleh Sampaikan di gitu. awal. Oh, nggak ada masalah. Oke. Sampaikan. Kamu kan anakku ya. I'm a mother-in-law, tapi dalam Islam orang tua mertua itu sama kayak mertua. Bahkan dalam Islam, mertua boleh nggak dinikahin? Nggak boleh. Mantan mertua Nggak boleh, sama nggak kan itu. boleh. Gitu, karena orang tua. Gitu. Jadi aku orang tuamu. Gitu. Islam mengaturnya begini. Oke, saya ingin menyampaikan supaya nggak ada unek-unek, nggak ada kesalahan pemahaman, nggak ada yang keliru interpretasi. Kita ini sekeluarga, saling bantu, saling guyup, saling apa segala macam. Sampaikan bahwa yang kita harus jadikan tradisi adalah ayo ngobrol, ayo komunikasi. Karena keluarga itu apa ya kalau kita bilang 80% isinya komunikasi, 20% cinta. Itu keluarga. Jadi seneng nggak seneng ngomong. Ya, kebabku ditaruh di kulkas mana? Kok udah tinggal separuh, siapa yang makan nih? Ngomong dong apa segala macam. Besok-besok berarti kalau beli kebab jangan cuma satu, gitu. Beli Mhm. beberapa, tawarin semua. Sehingga kejadian itu nggak akan berulang, Mhm. gitu. Terus omongin bahwa kalau mau ngambil, ngomong. Supaya ketahuan, ini ada di mana, gitu. Jangan main ambil, terus nggak tahu siapa yang ngambil, dan seterusnya, gitu. Jadi apapun. Aneh kadang-kadang gini, datang satu barang gitu. Ternyata ini endorsan gitu. Aneh belum syuting, aneh belum promoin, aneh belum review, udah dibongkar. Marah. Kayak orang nggak pernah makan aja apa segala macam ini barang endorsan, ngomong, tanya dulu, tanya dulu. Makanya setiap kali datang makanan, ini endorsan bukan, bukan, makan habisin. Makan habisin. Kayak saya beli misalnya apa yang paling sederhana, misalnya contoh roti unyil. Roti unyil itu kan rasanya beda-beda tuh, ada yang pisang coklat, ada yang coklat ini, ada yang keju anu apa segala macam. Dah sengaja saya minta itu yang ini saya mau makan ini gitu. Maka ketika misalnya ini dikasih ke nenek, sudahlah gitu. Tapi kesel, gue beli itu buat gue makan gitu. Tapi Mhm. saya memahami bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, berarti itu bukan rezekiku. Tinggal beli lagi gampang gitu. Tapi itu dikomunikasikan sehingga setiap segala sesuatu konfirmasi dulu. Ini punya siapa di kulkas nih? Makan. Ini punya siapa? Jadi karena memang keluarga kami keluarga besar gitu ya. Ada ibu tinggal sama kami, ada anak yang kedua tinggal sama kami. Anak yang pertama itu kadang-kadang mampir ke kami kalau habis nganter anaknya. Belum lagi kalau datang anak yang ketiga dan keempat. Kalau udah ngumpul di rumah, udah. Itu makanan datang, selesai, datang, selesai, datang, selesai gitu. Itu benar-benar yang ya rezeki bukan punya saya gitu. Saya yang bawa doang gitu, ada gitu.
bagian yang begitu. Paling saya pesen sisain Bapak 2 potong, udah gitu aja. Nanti disimpan tuh apa segala macam. Jadi komunikasi itu wah matters, big matters. Bahkan saya berapa kali konseling kepada begitu banyak keluarga, biasanya misleknya cuma di komunikasi. Nggak enak kan, makannya nggak enak tuh. Pokoknya begitu nggak enakan habis. Gitu. Jadi, tunggu berantakan aja. Gitu. Itu bahkan sampai soal ngutang apa segala macam. Sorry, bulan ini saya nggak bisa ngasih. Gitu. Bulan depan kalau ada saya kasih. Gampang. Gitu. Jadi sampaikan, nggak usah dulu nanti datang habisnya mesti habis gini. Nggak usah. Ngomongin aja. Dienakin aja. Gitu. Bare minimum. Maksudnya apa nih Mbak Din? Jadi menantu juga diajak ya Ude ya. Saya pikir Iya. ini takutnya jadi malah tersinggung. Saya pikir tadinya gitu. Jadi anak saya takut salah aja. Apalagi kan saya udah punya trauma kan sebelumnya gitu. Oke, baiklah. Barakallahu Baik. Ude. Baik, Assalamualaikum barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Mbak Din, maksudnya piye Mbak Din? Nggak ngerti Mbak Din. Apaan udah jadi Ya, kemarin kebetulan baru sharing sama Ustadz Subhan Bawazir bahwa ya. ya komunikasi itu adalah bare minimum atau syarat minimal lah dalam kita berhubungan dengan orang lain, apapun relationship-nya ya, entah itu berteman, entah itu berkeluarga, entah itu apapun yang terkait relation dengan orang lain, ya Gebetan enggak komunikasi dong? itu kenapa? Gebetan enggak dong? Termasuk juga udah Oh kalau kita gitu, salah siap. kalau kita salah Komunikasi ya, Din. berkomunikasi bisa salah tangkap nanti. Waduh. Jadi intinya pokoknya komunikasi itu untuk semua relation apapun itu, termasuk ke gebetan pun yang tadi udah sampaikan, ya itu penting gitu. Jadi apapun ya kalau di Muslim kan ya ada tabayun, ada apa dan lain sebagainya itu yang terkait dengan komunikasi gitu. Baik, Jadi kalau menurut saya pribadi sih komunikasi adalah bare minimum untuk seluruh relationship gitu. Mungkin itu deh. Dapat istilah baru nih. Syukran, jazakumullah khair. Afwan. Makasih Din. Gebetan juga perlu dikomunikasiin ya. Iya, sama-sama Tante Salah Rita. Ustadz ini. Salah Ustadz kayaknya ini. Aduh. Oke, gitu Ustadz. Masya Allah. Seru saja. Seru nih Kalau pagi ini. masalah keluarga ya memang tidak akan habisnya ya karena Masya dinamikanya Allah, terus Masya Allah, Masya Allah. berkembang ya. Masya Allah. Dan contoh buruk itu jadi empirik semu ya. Artinya ada kesalahan di keluarga itu, ada kesalahan di keluarga Iya, itu, ya kita jangan sampai keliru lah gitu. Itu bagian yang saya sebut sebagai apa empirik semu tadi itu. iya, Biar orang lain yang ngerasain, jangan kita lah gitu. iya. Nih sebelum lupa nih, udah nanti diminta nih sebelum tutup quotation hari ini ya. Biar, Mas Nandar gampang nih untuk membuat quotation atau memotongnya nih untuk karena tema tentang keluarga ini memang Masya Allah ya selalu hangat, selalu penuh inspirasi gitu ya. Apalagi tadi tentang kisah si kakek yang terima Ustaz. Aduh, ini Ya, jadi pelajaran untuk kita semua karena kita kan walaupun mungkin kebanyakan ibu-ibu nih yang hadir, kan kita punya anak laki-laki ya yang ya, harus kita didik bagaimana mereka memperlakukan orang tuanya ya dan nanti kelak ketika kita sudah tua pun kan anak kita yang harusnya memang laki-laki terutama ya itu yang memang punya kewajiban lebih dibanding anak perempuan dan saya teringat karena mungkin karena kakek saya ayah saya sudah meninggal orang tua sudah meninggal jadi saya belum punya kesempatan lama untuk mengajarkan bagaimana saya memperlakukan mereka ke anak-anak gitu ya karena masih kecil waktu itu dia tidak bisa melihat langsung bagaimana saya memperlakukan mereka dengan baik dan itu bersyukur ya masih punya orang tua gitu ya. Ya, jadikanlah momen hubungan kita dengan orang tua itu sebagai pelajaran untuk anak-anak kita. Jadi mereka melihat bagaimana teladan langsung ditunjukkan ya oleh kita terhadap kepada anak kita bagaimana kita memperlakukan dengan baik orang tua kita. Sehingga jadi pelajaran nanti kita akan menuai kebaikannya itu saja. Insya Allah. Insya Allah.
Silakan Kata-kata hari ini, apa nih yang bisa jadi inspirasi pagi ini? jangan pernah berhenti berkata-kata karena hati butuh telinga dan mata. Asik. Oke, Sesederhana ada itu yang lain saat mudah-mudahan yang jadi. agak lebih panjang gitu. Oh, kalau agak lebih panjang ya apa ya? Lebih ke ini sih. Kepengen ngulang statement yang tadi itu. Artinya gini, cinta pada orang tua bukanlah patuh membabi buta, tapi menuntun mereka bersama menuju ridha Allah yang nyata. Terkadang kata tidak justru bentuk bakti sejati, asal diucapkan dengan rasa hormat, doa, dan hati yang suci. Dah gitu aja. Masya Allah, tabarakallah. Ada 2 kutipan, silakan Mas Nandar untuk bisa diedit, bisa di-share jadi inspirasi pagi ini dari guru kita Ustaz Al-Jambari, dan jazakum khairul katsira ya kepada juga jamaah tadi yang sudah berbagi juga, sharing, walaupun masalahnya mungkin ada masalah orang lain atau masalah pribadi, tapi juga itu jadi inspirasi untuk yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, karena ilmu itu adalah orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah itu adalah salah satunya dengan mendapatkan hikmah dari setiap peristiwa apapun, apalagi ini ngaji di setiap pagi, hikmah yang kita tunggu yang mudah-mudahan Allah turunkan untuk kita semua. Baik, sekali lagi jazakallah khairan, ahsanal jaza untuk guru kita Ustaz Al-Jambari. Masya Allah, mudah-mudahan terinspirasi semua Ya, bagaimana kita eh, menghadirkan pagi yang penuh berkah ini dengan juga keberkahan. Harta kita jangan lupakan, karena selalu diingatkan oleh admin. Ayo kita sama-sama jadikan keluarga kita yang penuh dengan keberkahan ini salah satu dan keberkahan, dengan berinfak fisabilillah, dengan sedekah pagi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan harta kita harta yang terus berkah ya. Tidak hanya banyak tapi juga berkah yang lebih penting, karena harta yang berkah itulah yang sungguhnya bisa membawa kita kepada kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan insya Allah doakan juga kami, para pengurus, yang mudah-mudahan istiqamah juga dalam menjalankan dakwah ini, karena tidak mudah ternyata ya untuk menjalankan sebuah, walaupun ini kecil tapi sebuah komunitas yang punya semangat yang sama untuk menjadikan eh, komunitas ini komunitas yang penuh kebaikan gitu ya, menghadirkan program-program yang juga bermanfaat untuk umat, menghadirkan banyak kegiatan-kegiatan yang tentu menyadarkan kita betapa kita ini punya tanggung jawab untuk memperbanyak amal, menambah pundi-pundi amal kita dengan berbagai macam amal yang kita tak tahu apa amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah fastabiqul khairat, perbanyaklah amal kebaikan, dan sekali lagi kita jadikanlah ini momen penting untuk terus jangan lupa untuk share kajian ini kepada jamaah lain atau mungkin yang belum pernah eh, kenal dengan Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan sharing kita dari mulai meng-share undangan kajian gitu ya, itu menjadi kayak kewajiban seolah-olah gitu ya, kita masing-masing punya kewajiban untuk meng-share, mengajak orang. Setidaknya kalau satu orang satu hari bisa ngajak satu orang gitu ya untuk hadir kajian ini dan mendapatkan kebaikan dari kajian ini, tentu pahala yang dia dapatkan akan juga kita dapatkan. Ini pahala yang sederhana, amal yang sederhana tapi sungguh pahalanya berlimpah. Dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqum minkum adana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.